Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CWP Angkatan 10 Kabupaten Luwu Utara 2020. Perkenalkan, nama saya Hasliah Lahamid dari UPT SMP Negeri 7 Sabang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, yakni kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya percaya bahwa anak atau peserta didik adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kedua orang tuanya. Mereka lahir suci, ibarat kertas putih. Lingkunganlah yang membentuk karakter pengetahuan masing-masing anak. Oleh karena itu, seorang guru yang profesional harus mengenal setiap karakteristik yang ada pada peserta didik. Nah, bagaimana pembelajaran saya di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Saya melihat bahwa pembelajaran saya belum maksimal, di mana pembelajaran yang saya lakukan terhadap peserta didik itu kebanyakan masih teacher center, yaitu kebanyakan berceramah dan kurang umpan balik dari peserta didik. Kemudian menilai siswa, terkadang itu saya mengutamakan aspek kognitifnya saja, yaitu melihat ketuntasan KKM. Belajar juga kebanyakan di dalam kelas. Di samping itu saya belum mengetahui sepenuhnya bahwa ternyata banyak aspek-aspek yang lain yang harus diperhatikan. Nah, selain itu peserta didik juga kebanyakan tidak beretika ya di dalam lingkungan sekolah ya maupun di dalam proses belajar mengajar. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, yang pertama pemikiran saya tentang pendidikan, yakni guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Semua yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai sumber belajar. Peserta didik bebas memilih sumber dan dari mana sumber tersebut yang nantinya mereka gunakan untuk belajar. Guru cuma menuntun dan mengarahkan peserta didik. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, kita ketahui bahwa akan menjadikan peserta didik lebih aktif karena peserta didik terlibat di dalam proses belajar mengajar, proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran juga tidak menuntut harus dalam ruang kelas ya. Tetapi kita harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka, karena kita ketahui bahwa apa yang mereka pelajari mempunyai kolerasi dengan lingkungannya. Sehingga apa yang kita ajarkan akan berguna, mudah mereka implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, saya juga memahami bahwa pembelajaran tidak hanya fokus pada penguasaan materi ya, tetapi juga memuat nilai-nilai moral dan etika, di mana kita sebagai pendidik harus mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai moral yang baik pada peserta didik. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara? Yang saya akan lakukan yaitu yang pertama, bagaimana saya merancang pembelajaran yang interaktif, inovatif, menyenangkan ya, dengan melibatkan peserta didik. Kemudian saya akan mengaitkan materi-materi tertentu dengan lingkungan sekitar, serta membuat proyek atau eksperimen untuk digunakan dan bisa diimplementasikan dalam masyarakat. Kemudian ya, mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Saya juga akan berusaha mengamalkan 3 semboyan Tutwuri Handayani. Ya, selain itu, saya juga akan mengedepankan moral pada peserta didik.
Oleh karena itu, saya akan membuat program-program, berbagai macam program-program yang bisa menanamkan nilai moral yang baik pada peserta didik di lingkungan sekolah. Sebagai akhir dari pemaparan saya akan memberikan motivasi tentang bagaimana pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yakni apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaklah dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.